dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini Miss Dwi ingin mengajak anak-anak bersama untuk kita memperingati Pekan Pendidikan Kristen. Sekarang kita mau mendengarkan renungan firman Allah tentang anak yang hilang. Namun sebelumnya Miss Dwi ajak anak bersama-sama untuk berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Kau berikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman Allah, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kisah tentang anak yang hilang menceritakan tentang anak bungsu yang pergi jauh meninggalkan ayahnya, pergi ke luar kota, pergi ke negeri yang jauh, dan dia kemudian memboroskan semua harta kekayaan yang dimiliki olehnya. Namun kemudian dia menjadi sadar dan dia berniat untuk kembali kepada ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Anak-anak pasti sudah tidak sabar lagi melihatnya. Mari kita saksikan bersama drama Anak yang Hilang. Selamat menyaksikan. Ayah, aku pamit berangkat kerja dulu ya. Loh, ini kan baru jam berapa? Pagi sekali kamu berangkat. Iya ayah, pagi ini aku ada rapat penting dengan karyawan perusahaan. Jadi berangkat lebih awal. Baiklah kalau begitu. Hati-hati nak. Permisi Tuan, Ya, ini majalah bisnis untuk minggu ini. terima kasih. Sama-sama Tuan. Ayah, aku melihat ayah memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Dan aku yakin itu pasti nanti akan menjadi milikku dan saudaraku. Lalu apa bedanya kalau ayah memberikannya sekarang atau nanti? Aku mau sekarang kau memberikannya ayah. Tapi untuk apa nak? Untuk apa semua itu jika kau dapat tinggal di sini bersamaku dalam segala limpahan? Aku sudah bosan tinggal bersama ayah di sini. Aku mau pergi ayah. Sekarang berikan harta bagianku. Baiklah. Tapi kita tunggu dulu sampai kakakmu pulang. Nanti dia bisa marah. Baiklah ayah. Nak, kemana kalian berdua? Mengapa ayah mengumpulkan kami? Apa yang ingin ayah sampaikan? Begini anakku, adikmu telah meminta apa yang menjadi haknya. Apakah kamu menyetujuinya? Iya ayah, berikan saja apa yang menjadi haknya. Mengambil dokumen dan memberikannya kepada kedua anak. Ambillah ini dan pergunakanlah dengan secara mungkin.
Si bungsu menjual surat-surat berharga yang telah ayahnya berikan kepadanya, supaya dia mendapatkan uang untuk bersenang-senang dan membeli apapun yang dia inginkan. Di kota, si bungsu menghabiskan uangnya dengan belanja di mal. Si bungsu memanggil teman-temannya dan dia membagikan barang yang dia miliki. Selalu menghampirinya untuk meminta apa yang ada pada si bungsu, meminta uangnya, juga meminta barang-barang yang dimilikinya. Karena barang-barang dan uangnya sudah habis, maka dia menjual apa yang tersisa, seperti HP dan juga dasinya, juga sepatunya, dan barang-barangnya hanya terjual dengan sedikit uang. Dia pun merasa sedih, dan tak ada lagi teman yang membantunya. Si bungsu pun mencari pekerjaan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga dia ingin bekerja di sebuah peternakan babi. Permisi Pak, bisakah saya meminta pekerjaan kepada Bapak? Sebenarnya di sini sudah tidak ada pekerjaan. Tapi karena kasihan sama kamu, saya akan memberikan kamu pekerjaan. Jadi apa yang harus saya kerjakan, Pak? Tugas kamu adalah memberi makan babi. Ini makanannya, pergilah. Beri makan pada babi-babi itu, setelah itu bersihkan juga kandangnya. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Si bungsu pun memberi makan babi-babi itu. Tak ada makanan yang dia miliki. Dilihat-lihatnya makanan untuk babi itu, dan dia menginginkan untuk dia makan. Permisi Pak, bolehkah saya masuk? Ya silahkan, ada apa?
Bolehkah saya mengambil sisa dari makanan babi untuk dimakan? Sudah seharian saya bekerja dan belum mendapatkan makanan apapun. Enak saja kamu. Baru kerja sedikit, langsung minta makan. Kerja dulu yang betul, baru minta makan. Tapi Pak, tolonglah, saya benar-benar sangat lapar. Tidak, lebih baik kamu pergi dari sini. Sekarang juga kamu saya pecat. Si bungsu pun berjalan dan terus berjalan, dan dia merenungi keadaannya saat ini yang sangat miskin. Bahkan makan pun dia tidak dapat membeli dan tidak memiliki makanan. Sambil beristirahat, kemudian dia berpikir, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. setelah berkata demikian, ia lalu pergi menemui bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia lalu lari mendapati anaknya, lalu menciumnya. Anakku, akhirnya kau kembali juga. Aku telah mencarimu kemana-mana. Ayah, aku telah berdosa kepadamu. Karena itu, aku tidak layak disebut sebagai anakmu. Karena itu, jadikanlah aku pelayan. Apa yang kau katakan? Hari ini aku sangat senang karena anakku yang telah lama hilang telah kembali pulang. Cepat, ambilkan baju terbaik, lalu potong anak lembu terbaik, dan undang semua orang. Hari ini aku sangat senang karena kau kembali pulang. Baik, Tuan. Setelah itu, si sulung pun pulang. Dan ia heran melihat keramaian yang terjadi di rumah ayahnya. Ada apa ini? Mengapa semuanya sibuk seperti ada pesta? Memang ada pesta untuk menyambut kedatangan adikmu yang telah lama hilang. Apa? Iya, benar. Masuklah, ayahmu sudah menunggumu di dalam. Tidak. Aku tidak ingin masuk ke dalam. Cepat, panggilkan ayahku. Baiklah, aku akan memanggil ayahmu. Lalu sang pelayan masuk dan memberitahukan keadaan si sulung. Permisi, Tuan. Si sulung sudah datang dan sekarang berada di luar. Lalu, mengapa kamu tidak menyuruhnya untuk masuk? Saya sudah menyuruhnya, tapi ia tidak mau masuk. Baiklah, aku akan keluar dan berbicara kepadanya. Kemudian, ayah keluar untuk menemui si sulung. Mengapa kamu tidak masuk ke dalam, anakku?
Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Belum pernah Bapak memberiku seekor anak kambing untuk bersukacita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan semua harta yang telah Bapak berikan. Tetapi Bapak langsung menyembelih seekor lembu tambun untuknya. Bukannya ayah tidak menyayangimu, tetapi seharusnya kau senang karena adikmu telah kembali. Bukankah apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga? Marilah masuk dan ikutlah berbahagia bersama kami. Karena masih marah dengan adiknya, si sulung tetap berada di luar dan tidak mau masuk ke dalam. Bagaimana dengan kita tadi anak-anak semua? Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana anak bungsu, dia yang pergi jauh namun dia juga kembali. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita mau saling berbagi, baik di dalam suka, baik di dalam duka, berbagi dalam hal apapun, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Dan firman ini juga mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Ketika ada orang yang salah, kita harus mau memaafkan. Dan juga dengan orang tua, bapak ibu, ketika anak-anak bersalah, kita harus dengan rela hati memberikan maaf kita kepada anak-anak kita. Demikian juga dengan saudara-saudara yang satu dengan yang lainnya juga harus saling memaafkan. Kisah ini juga mengajarkan bagaimana ketika kita bersalah, kita harus menyadari kesalahan kita dan mau memaafkan. Bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah anak-anak bisa melakukannya? Miss Dwi yakin anak-anak pasti bisa. Nah, anak-anak, ada ayat yang akan menguatkan kita di dalam renungan pagi hari ini, yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi, kita tidak boleh menyimpan dendam lagi ya anak-anak, tetapi harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Demikianlah renungan kita pagi hari ini dalam memperingati Pekan Pendidikan Kristen. Mari sama-sama kita akan tutup renungan ini di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, ikuti Miss Dwi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, supaya kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, mau mengampuni, mau berbagi, dan mau saling memaafkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang sudah Engkau ajarkan pagi hari ini. Dan sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Keren itu sekolahku. Shalom.